Oke, video kali ini saya akan langsung ke kesimpulan dari laptop ini, MacBook Air M2. Ini adalah sebuah laptop yang cocok banget kalau misalnya kalian ingin melakukan pekerjaan ringan, setengah ringan, 3/4 berat, dan sudah, jangan berat-berat. Karena kalau misalnya kalian mencari sebuah laptop yang ukurannya ringan, tipis, tapi powerful, super powerful, bisa dibuat ngapa-ngapain, kayaknya bukan ini. Kayaknya mending kalian beli MacBook Pro 14 inch saja yang menggunakan prosesor M1 Pro. Yang saya lihat dari awal, orang yang diincar oleh Apple ini adalah orang-orang yang memang membutuhkan laptop untuk kebutuhan sehari-hari, tapi di level yang agak profesional. Bukan bermaksud mengecilkan mahasiswa atau siswa sekolah, tapi dari harga sendiri memang agak tinggi buat mereka. Jadi cocoknya ini laptop memang untuk para pekerja profesional. Cuma memang gara-gara Apple Silicon M1 tahun lalu yang terlalu powerful, akibatnya orang-orang pada demanding untuk berharap MacBook Air ini bisa digunakan untuk pekerjaan yang lebih berat lagi. Walaupun saya sendiri bisa paham, siapa yang nggak pengen laptop tipis, ringan, desain cakep, minimalis, tapi punya kemampuan atau performa yang luar biasa, ya nggak? Poin-poin tentang hal yang baru dari laptop ini sudah saya jelaskan di 2 video sebelumnya tentang MacBook Air M2 ini. Jadi silahkan teman-teman cek link yang ada di sini. Contohnya seperti varian warna yang ada 4, sudah memiliki MagSafe, terus kemudian sudah memiliki notch pada layarnya. Kemudian perubahan utama dari segi desain, dimana yang ini punya desain yang simetri ke 4 sisi, lurus ke 4 sudut, dibandingkan dengan MacBook Air M1 yang berbahasa desain hampir sama dengan MacBook Air pendahulunya. Itu semua juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Oh ya, banyak orang yang mempermasalahkan pilihan warna midnight yang mudah meninggalkan sidik jari. Dan seperti memang iya, tapi sepertinya saya punya solusi buat teman-teman yang terlanjur membeli warna midnight. Yang pertama adalah selalu sedia microfiber kemana-mana untuk menghilangkan sidik jari. Ya, ini mau nggak mau supaya terus bersih. Lalu untuk masalah kedua tentang port yang tampak mengelupas setelah cabut colok berkali-kali, mungkin bisa membeli dust plug untuk set MacBook Pro 14 inch seperti yang saya pernah beli ini. Karena menurut saya yang pilihan MacBook Pro 14 inch itu punya pilihan port yang lengkap seperti penutup MagSafe, 2 USB-C serta headphone jack. Kelebihannya ya simpen aja. Tapi setidaknya berkat ini mungkin kita bisa berharap bahwa lubang port ini punya umur yang lebih lama lagi. Oke, secara spesifikasi, sengaja yang saya review kali ini adalah MacBook Air yang base model dengan spesifikasi 8GB CPU, 8GB GPU, storage 256GB dan 16GB Neural Engine. Alasan utamanya karena menurut saya yang paling masuk akal dibeli orang kebanyakan ya tipe dasar ini. Harganya juga paling murah, karena kalau berniat mengcustom spesifikasi atau beli yang varian di atasnya seperti 8GB CPU, 10GB GPU, storage 512, harganya sudah mepet ke MacBook Pro 14 inch yang sangat-sangat worth it dibeli ketimbang MacBook Air M2 ini. Secara performa, laptop ini memang berada di posisi yang lebih kencang dibanding MacBook Air M1, tapi masih jauh dibanding dengan MacBook Pro 14 inch M1 Pro dan berada di bawah dikit jika dibandingkan dengan MacBook Pro M2 13 inch. Dari chart ini aja kita bakal bisa melihat posisi laptop ini ada di mana, baik saat digunakan tes benchmark, video editing maupun gaming. Alasan paling utama kenapa laptop ini bukan untuk kerja super berat karena memang laptop ini secara desain dibuat tidak memiliki fan. Itu artinya pada saat dibuat heavy load dan pada momen tertentu dia akan throttling atau gampangnya dia akan menurunkan performa sedikit supaya tidak terlalu panas. Beda sama MacBook yang memiliki fan seperti MacBook Pro 13 inch atau MacBook Pro 14 inch. Tapi apakah dia performanya jelek untuk harganya? Enggak juga, karena semua perbandingan tadi itu saat saya versuskan dengan sesama laptop dari Apple yang menggunakan prosesor Apple Silicon. Karena kalau saya bandingkan performanya dengan laptop portable yang menggunakan prosesor AMD atau Intel, MacBook Air M2 ini jauh melampaui segalanya. Performa lebih kenceng, baterai jauh lebih awet. Selama penggunaan saya sendiri sebagai YouTuber gadget, ini laptop benar-benar mampu mendukung segalanya. Dari hulu ke hilir, dari proses membuat skrip, editing video 4K 24fps di Final Cut Pro, bikin thumbnail, uploading, semuanya benar-benar mulus, nggak ada sedikit pun hiccup atau lag. Plus dengan kondisi cuma menggunakan baterai laptop saja, tanpa kudu colok power terus-terusan. Itu pun kan saya bilang tadi, baterainya awet banget. Saya benar-benar bisa pakai laptop ini dari proses editing sampai upload tanpa perlu colok sekalipun. Dan saya masih belum kebayang ada laptop Windows yang bisa membantu workflow saya dari awal sampai akhir dengan kondisi sepowerful dan seawet ini baterainya. Untuk keyboard, menurut saya ini adalah keyboard terbaik yang ada pada sebuah MacBook. Ada DM di Instagram saya yang masuk, katanya dibahas di Reddit keyboard decknya lebih flex dibanding M1. Saya akan jawab, enggak sama sekali. Desain chassis dari laptop ini adalah single block aluminium, termasuk bagian keyboardnya ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya, gak ada sekalipun kerasa keyboard ini tampak flex saat dibuat ngetik
ataupun mau dipaksa sedikit ditekan-tekan gini juga saya nggak ngerasa ada flag sama sekali. Kemudian tombol-tombol function di bagian atas benar-benar straight to the point. Maunya apa tinggal pencet aja. Mau mute tinggal pencet, mau fokus mode tinggal pencet. Begitu juga untuk media play, pause, next juga tinggal pencet aja. Untuk speaker sendiri saya suka banget suaranya. Menurut saya ini memang lebih baik daripada MacBook Air M1. Speaker pada laptop ini mampu menghasilkan suara mid dan low yang lebih kerasa menurut saya dibanding generasi yang lama. Jadi untuk kebutuhan Netflix, YouTube, atau sekedar muter musik sambil kerja, ini kerasa enak banget speakernya, walaupun belum berada di level speaker dari MacBook Pro 14 inch. Untuk layar sendiri bisa jadi positif atau enggak. Buat saya yang terbiasa menggunakan layar dengan refresh rate 120Hz di MacBook Pro, jelas ini terasa penurunan. Tapi buat orang kebanyakan mungkin tidak akan merasakannya, karena ya pasti mereka menggunakan layar yang mungkin di bawah dari MacBook M2 ini. Dua hal positif dari layar laptop ini adalah ukuran yang lebih besar dan memiliki brightness yang lebih terang dibanding generasi sebelumnya. Tapi yang jelas, layar dari sebuah MacBook dari dulu bisa menampilkan gambar yang sangat real dan kerasa tajam, yang menurut saya berada di angka yang sangat pas resolusinya, 2560x1664 13,6 inch wide color P3 dan True Tone teknologi. Untuk harganya sendiri, laptop ini memang tidak semurah kalau misalnya dibandingkan dengan laptop lain yang menggunakan bodi setipis ini. Tapi menurut saya harga yang ada saat ini sudah mulai masuk akal, karena kalau misalnya saya bandingkan langsung dengan harga Apple Singapura itu juga sudah 11-12. Dan kalau misalnya teman-teman sudah niat untuk membeli MacBook Air M2 ini, menurut saya nggak usah ditunda lagi, langsung aja beli. Toh ini adalah sebuah laptop yang harusnya akan membantu produktivitas kita. Produktivitas semakin meningkat itu artinya pemasukan juga lebih. Memang pada akhirnya laptop yang seperti ini adalah laptop nyaman yang harganya mahal. Tapi kenapa tidak kalau misalnya duitnya ada, kan? Ya, well, itulah dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ingin mendukung channel saya, channel Ibro Kumar ini terus berkembang ke atas, berkembang pesat. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand.